Ungkapan genang one lingkon beang tampak sederhana saja, tetapi sesungguhnya itu merupakan kosmologi Manggarai, dunia kehidupan kita yang di dalamnya orang Manggarai berlalu lalang dalam sistem sosial yang lumayan komplit. Ada muatan wujud tertinggi alias Tuhan, alam, manusia, kepemimpinan, kekerabatan, perkawinan, kelahiran, kematian, ekonomi, ritus dan upacara adat, etika dan moral sosial, seni dan musik, dan seterusnya. Masing-masing entitas budaya punya keluasan dan kedalaman cakupan beserta aturan. Tetapi susunan lengkap dan juga esensi dari semua itu belum menjadi pengetahuan kita. Merujuk fakta dan praksis, kita yakin budaya Manggarai eksis dengan konsepsi yang jelas tentang berbagai elemen kehidupan, mulai dari tema mayor seperti Tuhan, leluhur, wa'u, manusia dan kemanusiaan, kebersamaan, persatuan, pendidikan, keselamatan, alam, sampai seni dan hiburan tradisional dan sebagainya. Juga dimensi antar relasi satu dengan lainnya. Model baru genang dengan atap yang menukik tajam ke langit, serta tiang-tiang yang menancap kukuh ke rahim bumi, tampak mengisyaratkan adanya konsep di balik itu. Namun ketidaktahuan kita membuatnya seolah tidak ada. Demikian lingko, modelnya lodok, di pusat ada mangka dan ajuteno, dibagi dengan menggunakan moso. Ada ritual karo lodok. Tetapi kita tidak tahu apa makna lengkap di balik sistem ladang komunal yang komplit semacam itu. Dan apakah sosok lingko yang lengkap itu masih ada saat ini? Juga adakah relasi lingko dan baru genang yang sama-sama punya motif jaring laba-laba? Model baru genang, lingko dengan lodok, kampung dengan atas dan seterusnya adalah ekspresi fisik budaya yang bermula dari konsep. Konsep berangkat dari ilmu. Ilmulah yang menjadi kekuatan konseptual untuk mengekspresikan fisik dan norma budaya. Maka di atas segalanya, ilmu adalah produk pemikiran bernas alias kecerdasan yang ulung. Di sini tampak jelas ekspresi fisik dan norma budaya Manggarai menggambarkan sosok leluhur kita yang punya pemikiran dan kemampuan konseptual yang tinggi. Berbagai warisan budaya yang ada merefleksikan kualitas SDM leluhur kita yang bermutu tinggi. Bahwa manusia tidak hidup sebatang kara, tidak berpindah tempat, maka pilihannya adalah hidup bersama dalam sistem patrilineal dan menetap permanen di satu tempat. Muncullah ekspresi budaya ba'u, golo, atau beo. Kemudian kehidupan bersama butuh otoritas untuk mengelola berbagai kepentingan, sehingga diperlukan kepemimpinan dengan posisi dan peran berbeda. Maka muncullah kepemimpinan dalam konsep budaya kita, tua golo, tua teno, tua panga, tua kilo, tua ane, dan sebagainya. Bahwa ba'u yang menetap di golo mesti punya sumber nafkah hidup yang permanen, maka muncullah lingko sebagai lahan garapan bersama, lengkap dengan tradisinya yang khas. Lalu berbagai hal mendasar dalam kehidupan perlu dibicarakan bersama dan terbuka. Itulah ekspresi budaya Lontoleok dengan polanya Arejilele Bantang Cama. Seterusnya, mungkinkah berbagai tonggak budaya kita produk Lontoleok? Please like and subscribe. Model rumah adat yang khas dan posisi rumah-rumah di beo yang melingkar dengan atas dan compang di tengah. Demikian pun ritus adat, baik menyangkut siklus kehidupan manusia pun kehidupan sosial seperti penti, kalok, dan harani dengan model kegiatan yang berbeda. Juga perkawinan adat dengan normanya, ada cangkang, tungku, dan seterusnya. Perkawinan punya tahapan prosedural.
paca menjadi bagian populer norma perkawinan kita. Ada acara podo mempelai wanita kepada mempelai pria dengan acara roko yang menawan. Relasi sosial dan harmoni bersama dipelihara melalui etika, etos, dan moral sosial yang dibakukan dalam goet seperti neka conga bail jaga pokat toko bokak, neka tenggok bail jaga kepu toko tengu, nakim cawai neka boleh tae, ipung catibu neka boleh bintuk, muku capuu neka boleh curug, teja ambo neka boleh lako, dan seterusnya. Goet berperan sebagai alat kontrol sosial. Relasi dengan leluhur dipelihara dan diwujudkan secara teratur dan terpusat di compang yang terletak di Natas. Compang adalah makam leluhur dan tempat sesajen. Leluhur kita tampak punya kecenderungan kuat menggunakan pola kerja konseptualisasi dan simbolisasi sebagai sistem budaya. Lingko, lodo, pemangka, moso adalah simbol dan sesuatu yang dikonsepkan. Demikian baru gendang dengan rangka kaba di puncak bumbungan adalah konsep yang dihadirkan sebagai simbol. Hal sama mungkin kita temukan analogianya pada istilah kope untuk pengantin pria, bako untuk pengantin wanita. Dan masih banyak unsur budaya yang menunjukkan keunggulan sistem kerja leluhur Manggarai yang dibangun pada masa lampau namun tetap relevan. Tentu aspek nilai yang paling berharga dari semua wujud fisik budaya, sebab kemungkinan transformasi zaman menghasilkan ekspresi fisik berbeda, tetapi nilai-nilai adalah unsur tetap yang mesti bertahan. Please like and subscribe. Aneka kecemerlangan dan kegemilangan budaya yang dihadirkan sebagai pikiran lepas di atas menjadi sia-sia akibat ketidaktahuan kolektif generasi penerus Manggarai. Karena itu, sudah tiba saatnya kita hentikan kecenderungan mengumpat tradisi lisan sebagai biang kerok ketidaktahuan kita, lalu segera memulai upaya pencarian bersama tentang sosok utuh dan jati diri budaya Manggarai dengan mengandalkan kapasitas besar milik ahli waris Manggarai saat ini. Berbagai keahlian dan potensi sosial ahli waris Manggarai yang menjadi rindangan lebat dalam pengantar di atas merupakan modal penting yang signifikan untuk memulai upaya serius menyelamatkan nasib budaya Manggarai dari kepunahan akibat ketidaktahuan dan apatisme kolektif. Kekinian Manggarai amat potensial mengerjakan agenda besar ini selain karena kapasitas intelektual, juga karena kapasitas logistik yang bisa dihimpun secara sukarela dan seluruh ahli waris. 3 Landuk Manggarai otomatis bagian inti dari hasrat serius ini. Kehadiran Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Suruteng sebagai lumbung intelektual di tanah Manggarai bagaikan menyempurnakan kondisi kita saat ini. Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Suruteng bisa menjadi sentra kegiatan akbar ini. Dan yang paling penting, kita masih punya narasumber asli berusia 80-an tahun di masing-masing sosial budaya yang ada. Mereka masih punya ingatan dan cerita orang tua atau tokoh-tokoh adat tempo dulu tentang berbagai hal utama budaya Manggarai dari sekitar 150 tahun lalu. Mereka diberikan kesempatan bicara tentang warisan budaya Manggarai. Sedangkan kesimpulan dan rumusan lanjut ada di tangan kaum ahli, para profesor dan doktor punya kita. Mungkin sudah sangat terlambat andaikan kita tidak bergegas memulainya saat ini. Membingkai potret utuh sosok dan nilai budaya Manggarai merupakan keutamaan yang mendesak saat ini. Lalu mengabadikannya dalam dokumen tertulis adalah panggilan sejarah untuk menjaga kesinambungan jati diri budaya Manggarai sejak dari awal yang paling mula sampai nanti yang paling akhir.
Tentu saja budaya Manggarai tetap membuka diri pada dinamika zaman sebagai metode bertahan. Ini kerja penuh berkat, sebab budaya Manggarai telah merintangkan keluar biasaan para ahli waris, sehingga kini tiba giliran ahli waris untuk merintangkan lagi keluar biasaan budaya Manggarai yang mulai tak berdaya. Langkah ini menjadi bukti paling sahih bahwa kita menghormati para leluhur dan bertanggung jawab terhadap warisan budayanya. Tentu kita tidak menghendaki Manggarai berkembang tanpa kemanggaraian. Dengan hilangnya jati diri budaya Manggarai di tangan kita, ahli waris sah budaya Manggarai. Kita jadikan ini jawaban pasti dari gejolak budaya yang terus bersuara dalam biak kemanggaraian menggugat bagi semua lawa ahli waris tanah Manggarai paang olo ngangun musik van koe etan tua. Tabe agu yang memanggaku Sipri Nejang.